Pendukung Jokowi terdiam ketika kuasa hukum Roy Suryo berbicara. Mari kita lihat videonya. Di asas legalitas terkait dengan Mas Raya. Hasil penelitian Mas Roy, Bang Rismon, dan kemudian Dr. Tifa, jangan dipersamakan dengan apa yang dilakukan oleh dua terpidana sebelumnya, yaitu Gus Nur dan Bambang Tri. Gus Nur dan Bambang Tri, itu fakta-fakta hukumnya berbeda, konstruksi hukum peristiwa pidananya juga berbeda. Basis yang mereka lakukan juga sangat berbeda. Ya, alat bukti dan barang bukti yang disita oleh penyidik juga sangat berbeda. Jauh sekali. Peristiwa itu tidak bisa kita tarik untuk kemudian kita sama-samakan dalam perkaranya Mas Roy. Mas Roy Suryo, Bang Rismon, dan Dr. Tifa, basisnya adalah penelitian ilmiah. Itu yang membedakan dengan Gus Nur dan Bambang Tri. Kalau penelitiannya ilmiah, maka mensreanya itu nggak ada. Karena yang ingin dijawab oleh Mas Roy, Bang Rismon, dan kemudian Dr. Tifa adalah menjawab satu missing link yang selama ini terjadi di publik terkait dengan ijazah Pak Jokowi sejak kasusnya Bambang Tri dan Gus Nur, di mana ijazah tersebut juga tidak pernah ditunjukkan di dalam persidangan. Jadi tidak benar apa yang disebut oleh saudara Andi Azwan, bahwa ijazah itu akan ditampilkan di persidangan. Rangkaian persidangan pidana dan perdata, ijazah itu tidak pernah muncul. Dan yang terakhir, kami pernah mempertanyakan juga, kebetulan saya juga salah satu kuasa hukum dari pemohon sengketa informasi publik di Komisi Informasi Pusat. Terkonfirmasi kemarin kami periksa, ini fakta persidangan ya, sampaikan ini fakta persidangan. Ini bukan omon-omon ya. Karena yang kami periksa itu adalah pihak KPU resmi. Kemarin saya mengejar saksi. Apakah saudara saksi ketika pada saat pemilu 2014 dan 2019 pernah nggak melakukan otentikasi terhadap ijazah Pak Jokowi? Ya. Hasilnya mencengangkan. Ternyata tidak pernah dilakukan otentikasi oleh KPU. Ini fakta persidangan, tidak bisa dibantah. Dan itu keterangan resmi yang diberikan oleh KPU. Yang dilakukan itu hanya verifikasi terhadap ijazah fotokopi yang dilegalisir. Tetapi aturan perundang-undangan, kemudian kalau kita mau bicara kebenaran dokumen, itu kan harus dilakukan dulu yang namanya otentikasi. Otentikasi itu berdasarkan ahli kemarin yang kami periksa juga, itu kan minimal ada 3. Pertama dilihat isinya, kemudian yang kedua dilihat strukturnya, dan yang ketiga dilihat formatnya. Sementara yang ditampilkan oleh Andi Azwan itu kan tidak apple to apple dengan ijazah Pak Jokowi. Ya tampilkan aja ijazah Pak Jokowi supaya sama-sama kita lihat gitu loh. Jangan berdalih di balik ijazah orang, yang ijazah orang itu kita tidak pernah persoalkan gitu loh. Kenapa primary evidence itu tidak pernah ditampilkan? Bahkan kemarin pada saat pengumuman penetapan tersangka, menurut saya tidak ada yang surprise. Karena memang penyidikan itu tujuannya adalah membuat perkara menjadi terang benderang dengan mengumpulkan bukti baik alat bukti maupun barang bukti guna menemukan tersangka. Kan kita udah tebak hasil penyidikan di Polda Metro Jaya. Yang ditunggu-tunggu rakyat Indonesia itu adalah berani nggak Polda Metro Jaya menampilkan primary evidence berupa ijazah Pak Jokowi? Itu yang tidak pernah dilakukan. Sehingga penetapan tersangka ini tidak bisa menjawab keraguan-raguan publik terhadap ijazah Pak Joko Widodo. Kenapa saya katakan penting untuk ditampilkan? Ini kita bicara evidence dalam hukum pidana. Hukum pidana itu peristiwanya harus terang benderang. Tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Ini Bang Nasrullah nanti bisa menjelaskan secara ilmu hukum pidana. Ya, biasanya pernah kita lihat ini Polda Metro Jaya kalau konferensi pers, semua digelar. Meskipun saya katakan, di dalam KUHAP memang tidak ada tanggung jawab penyidik untuk menampilkan barang bukti. Barang bukti itu disita berdasarkan pasal 39 KUHAP ya, Mas Roy ya. 500 alat bukti disita oleh penyidik Polda Metro Jaya. Apa artinya 500 alat bukti itu, barang bukti itu? Tetapi kalau primary evidence-nya tidak pernah diberikan kejelasan status. Apakah sudah disita atau belum? Dan kenapa tidak ditampilkan kepada publik? Bukankah selama ini praktek penetapan tersangka, pengumuman penetapan tersangka yang dilakukan oleh Polda, dilakukan oleh Bareskrim Polri, di hadapan penyidik itu selalu, kalau dugaan tindak pidana hanyalah korupsi, oh ada uang sekian yang dikorupsi. Ditampilkan tuh. Oh kalau dugaan tindak pidana narkotik, narkotikanya ditampilkan. Kalau dugaan tindak pidana adalah pembunuhan, alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan ditampilkan. Tetapi kenapa ijazah ini masih misterius? Ini yang menjadi the big question di dalam perkara ini. Kemudian dikatakan bahwa oh nanti ditampilkan oleh Pak Jokowi, itu salah secara hukum pidana. Saya tidak pernah bisa mendapatkan penjelasan ilmiah secara hukum bahwa Pak Jokowi akan menunjukkan ijazahnya di dalam persidangan. Ini ilmu dari mana nih Bang Nasrullah, mungkin nanti bisa jelaskan lah. Di dalam proses hukum pidana yang diatur di dalam KUHAP, yang menampilkan barang bukti maupun alat bukti itu adalah jaksa penuntut umum. Dari mana jaksa penuntut umum menghadirkan barang bukti dan alat bukti? Ya berdasarkan proses penyitaan yang dilakukan pada tahap penyidikan. Clear dan jelas. Jadi jangan lagi membangun narasi-narasi yang tidak sesuai dengan hukum, yang melanggar hukum, yang cacat logika hukum, yang cacat ilmiah, bahwa Pak Jokowi akan menunjukkan ijazahnya. Kita bukan lagi persoalkan Pak Jokowi akan menunjukkan ijazahnya atau tidak. Pertanyaan hukum kita hari ini adalah, apakah ijazah Pak Joko Widodo itu sudah disita apa belum oleh Polda Metro Jaya? Karena gini, saya ingin mengutip asasnya. Di dalam hukum pembuktian pidana, ada asas begini. In criminalibus probantiones deben esse luce clariores. Asasnya clear itu, bahwa di dalam peristiwa pidana, maka alat bukti itu harus lebih terang daripada cahaya.
Ini cahayanya udah terang, tapi alat buktinya harus lebih terang lagi. Kenapa? Karena orang ditersangkakan dan akan ditahan. Akan dibatasi hak-haknya sebagai seorang manusia bebas gitu. Apalagi kemudian dipenjarakan. Maka kemudian ilmu hukum pidana itu membatasi dengan ketat. Seperti itu, barang alat bukti maupun barang bukti. Jadi kita ini bertanya, beberapa bulan terakhir ini, bahkan hampir beberapa tahun terakhir ini, sebetulnya ijazah Pak Jokowi itu aslinya ada apa enggak sih? Kalau kemudian ada, kenapa nggak pernah ditampilkan? Kenapa di dalam setiap diskusi penjelasan kepada publik, baik dari pihak penyidik maupun juga dari pendukung Pak Jokowi, kenapa nggak pernah ditampilkan primary evidence? Bukti utama. Kalau dia asli, ya akan kelihatan asli. Kalau palsu, akan kelihatan palsu juga. Nggak perlu disembunyikan lah barang ini. Ini bukan barang misterius kok. Kita mentersangkakan orang ini, 8 orang anak bangsa ditersangkakan dalam perkara pidana ini. Apakah kita ingin mentersangkakan mereka seperti Bambang Tri dan Gus Nur dengan hanya bermodalkan barang bukti fotokopi? Terus di mana pertanggungjawaban penegakan hukum kita? Bagaimana akuntabilitas, kredibilitas, dan proporsional aparat penegak hukum dalam menjalankan ilmu hukum pidana, dalam menjalankan pidana formil dan pidana material? Rusak ini sistem hukum pidana kita kalau begini. Criminal justice system kita dirusak oleh aparat penegak hukum sendiri. Baik. Seperti itu, Mas. Bagaimana menurut pandangan teman-teman?